5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dan relevan dalam dunia pertanian modern, yaitu perkembangan dan inovasi teknologi pertanian. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan utama. Pertama, pengantar teknologi pertanian, yang menjelaskan konsep dasar serta peran penting teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Kedua, perkembangan teknologi dalam dunia pertanian, yang akan menelusuri bagaimana inovasi berkembang dari masa ke masa, mulai dari mekanisasi sederhana hingga pertanian digital berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya, kita akan melihat inovasi terkini, yaitu berbagai teknologi modern yang saat ini banyak diterapkan seperti pertanian presisi, hidroponik, dan penggunaan sensor atau drone dalam budidaya. Terakhir, kita akan membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi tersebut, baik dari segi biaya, sumber daya manusia, maupun kesiapan infrastruktur pertanian di Indonesia. Teknologi pertanian merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kegiatan produksi di sektor pertanian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produksi pertanian, misalnya melalui penggunaan alat dan mesin pertanian, sistem irigasi modern, serta teknologi pemupukan yang presisi. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hasil panen, dengan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan perlindungan yang sesuai kebutuhan. Teknologi pertanian juga memberikan solusi terhadap berbagai tantangan di bidang pertanian, seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan rendahnya efisiensi produksi. Pentingnya teknologi pertanian. 1. Keterbatasan lahan. Teknologi pertanian memungkinkan pertanian vertikal dan penggunaan lahan yang efisien, mengatasi keterbatasan lahan yang semakin terbatas. 2. Peningkatan produktivitas. Dengan menggunakan teknologi pertanian modern, pertanian dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit. 3. Keberlanjutan. Teknologi pertanian berbasis ramah lingkungan mengurangi penggunaan pestisida, pupuk, dan air, serta membantu menjaga kualitas tanah dan keanekaragaman hayati. Perkembangan teknologi pertanian dapat dibagi menjadi 4 era utama, dimulai dari praktik tradisional hingga era digital modern. Era tradisional. Pada era ini, kegiatan pertanian masih mengandalkan alat manual dan tenaga manusia atau hewan. Contoh spesifik dari teknologi yang digunakan adalah cangkul dan bajak sapi. Revolusi hijau, 1960-an era ini ditandai dengan intensifikasi pertanian melalui penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan pengembangan varietas unggul tanaman. Contoh yang sering disebut adalah padi insinyur 64 dan pupuk urea, yang secara signifikan meningkatkan hasil panen. Mekanisasi pertanian. Teknologi pada era ini berfokus pada penggunaan mesin pertanian untuk menggantikan sebagian besar tenaga manusia. Ini mencakup penggunaan traktor, mesin tanam padi, dan mesin panen gabah untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Digital presisi. Era modern era terkini mengadopsi teknologi digital, seperti sensor, pemanfaatan big data, dan otomatisasi. Tujuannya adalah membuat pertanian lebih akurat dan efisien. Contohnya adalah penggunaan drone pertanian, sensor kelembaban tanah, dan sistem irigasi otomatis. Inovasi teknologi pertanian saat ini berfokus pada peningkatan efisiensi, keberlanjutan, dan hasil panen melalui integrasi biologi dan digital. Irigasi dan vertigasi pada tanaman. Tujuannya adalah untuk menghemat air dan memastikan nutrisi diserap secara optimal oleh tanaman. Mikoriza pada tanaman. Inovasi ini memanfaatkan jamur mikoriza untuk memperluas jangkauan akar dalam menyerap air dan nutrisi. Internet of Things, IoT dalam pertanian. IoT menggunakan jaringan sensor yang terpasang di lahan atau pada mesin untuk mengumpulkan data real-time mengenai kondisi tanah, kelembaban, pH, cuaca, dan kesehatan tanaman. AI, kecerdasan buatan AI digunakan untuk menganalisis data besar yang dikumpulkan oleh sensor dan IoT. Drone dalam pertanian. Drone, pesawat tanpa awak, berfungsi sebagai alat multifungsi untuk pemetaan lahan, pemantauan kesehatan tanaman, melalui citra multispektral, dan penyemprotan pestisida atau pupuk cair secara sangat terfokus dan efisien. Irigasi dan vertigasi pada tanaman. Poin ini menekankan bahwa keberhasilan sistem irigasi dan vertigasi, yaitu pemberian air dan nutrisi secara terlarut, sangat bergantung pada kualitas air yang digunakan. Beberapa parameter kunci yang perlu diperiksa di laboratorium untuk memastikan air aman dan efektif untuk vertigasi meliputi konduktivitas listrik.
isi mengukur jumlah total garam terlarut dalam air. Nilai isi yang tinggi menunjukkan konsentrasi garam yang tinggi, yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. pH mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air. pH yang tidak sesuai dapat memengaruhi penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Konsentrasi ion spesifik penting untuk memantau konsentrasi ion-ion tertentu, seperti sulfat, SO4, sodium, Na, besi, V, dan bikarbonat, HCO3. Konsentrasi tinggi ion-ion ini, terutama natrium dan bikarbonat, dapat menjadi racun bagi tanaman atau mengganggu penyerapan nutrisi lain. Tujuan utama dari tabel ini adalah sebagai panduan batasan aman. Konsentrasi ion-ion ini, jika melebihi batas maksimum yang tertera, misalnya, kalsium 120 ppm atau klorida 100 ppm, dapat menyebabkan masalah nutrisi, toksisitas, atau bahkan kerusakan fisik pada tanaman. Pemantauan isi dan pH juga penting karena merupakan indikator umum kesehatan air. Metode irigasi untuk tanaman tahunan. Tanaman tahunan, seperti buah-buahan, perkebunan, atau tanaman keras, dapat menggunakan beberapa metode irigasi, yang secara umum dibagi menjadi dua kategori besar. 1. Sistem aliran permukaan, irigasi konvensional. Sistem ini mengandalkan gravitasi untuk mengalirkan air melintasi permukaan lahan. Meskipun sederhana, sistem ini seringkali kurang efisien dan tidak ideal untuk vertigasi. A. Metode genangan, banjir air dialirkan hingga menggenangi seluruh permukaan lahan. Ini adalah metode tradisional yang sering digunakan, namun boros air dan tidak efisien dalam penyaluran pupuk jika digabungkan dengan vertigasi. B. Irigasi aliran, furrow parit air dialirkan melalui parit-parit kecil yang dibuat di antara barisan tanaman. 2. Irigasi drip dan mini sprinkler, irigasi modern tekanan rendah. Sistem ini adalah pilihan modern yang lebih efisien dan sangat cocok untuk aplikasi vertigasi karena menyalurkan air dan nutrisi secara presisi. A. Irigasi drip, tetes metode ini memiliki efisiensi air tertinggi dan sangat ideal untuk vertigasi karena nutrisi diberikan tepat di tempat yang dibutuhkan. B. Irigasi sprinkler, air disemprotkan ke udara di atas tanaman, meniru hujan. Sistem ini cocok untuk lahan yang tidak rata dan dapat mencakup area yang luas. C. Irigasi mini sprinkler, merupakan varian dari sprinkler yang ukurannya lebih kecil dan beroperasi pada tekanan yang lebih rendah. Berbagai sistem irigasi yang cocok digunakan pada tanaman semusim. Sistem overhead sprinkler direkomendasikan untuk tanah berpasir yang mudah kehilangan air, lahan datar yang kurang efisien jika menggunakan irigasi permukaan, atau lahan miring yang rawan erosi. Sistem ini juga sesuai untuk tanaman yang ditanam rapat. Selain itu dijelaskan beberapa jenis irigasi permukaan, seperti irigasi alur, furrow, flooding, dan border strip flooding, yang umum digunakan pada lahan luas dan tanaman tertentu. Slide juga membahas irigasi tetes, yang memiliki keunggulan seperti menjaga daun tetap kering sehingga mengurangi penyakit, memungkinkan penyemprotan dan pemanenan berlangsung meski lahan tidak becek, memberikan air secara seragam, serta dapat dikombinasikan dengan pemupukan dan pestisida melalui sistem vertigasi. Tanaman yang bermikoriza tumbuh lebih baik dari tanaman tanpa bermikoriza. Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat meningkatkan penyerapan unsur hara baik unsur hara makro maupun mikro. Akar yang bermikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan yang tidak tersedia bagi tanaman. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya simbiosis ini adalah miselium fungi meningkatkan area permukaan akuisisi hara tanah oleh tanaman. Meningkatkan toleransi terhadap kontaminasi logam, kekeringan, serta patogen akar. Memberikan akses bagi tanaman untuk dapat memanfaatkan hara yang tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman. Mikoriza dan ketersediaan hara tanah menjadi. Simbiosis CMA, cendawan mikoriza arbuskular berperan penting dalam resistansi tanaman terhadap AL. Pengaruh ini terutama terlihat pada peningkatan serapan hara yang diperlukan tanaman, P, Cu, dan Zn. Selain itu, CMA mereduksi akumulasi elemen lain seperti AL, V, dan Mn yang menjadi masalah pada tanah masam. Hara P, Zn, dan Cu diserap dan ditransportasikan ke tanaman inang oleh hifa CMA dan sebaliknya unsur-unsur CD dan Ni tidak ditransportasikan oleh hifa ke tanaman inang. Hal ini menunjukkan bahwa kolonisasi CMA dapat melindungi tanaman dari pengaruh toksik unsur CD dan Ni tersebut. 3. Internet of Things. Transformasi digital adalah mengganggu dunia pertanian. Teknologi IoT memungkinkan korelasi terstruktur dan tidak terstruktur data untuk memberikan wawasan tentang produksi pangan.
Dengan menganalisis dan mengkorelasikan informasi tentang cuaca, varietas benih, kualitas tanah, kemungkinan penyakit, data historis, tren pasar, dan harga, petani akan membuat keputusan yang dari lebih banyak informasi. Sensor tanah yang mengukur kelembapan dan suhu tanah, lalu mengirim data ke smartphone petani. Irigasi otomatis, sistem akan menyiram tanaman hanya saat tanah kering, berdasarkan data sensor. 4i, kecerdasan buatan. Chatbots. Saat ini, chatbots yang didukung AI, Artificial Intelligence, digunakan dalam retail, perjalanan, sektor media, dan asuransi. Tapi pertanian juga dapat memanfaatkan teknologi ini dengan membantu petani dengan jawaban dan rekomendasi pada masalah khusus. Aplikasi Plantis, menggunakan AI untuk mendeteksi penyakit tanaman dari foto yang diambil petani. 5 drone dalam pertanian. Penyemprotan tanaman, drone dapat memindai tanah, penyemprotan secara real-time untuk cakupan yang merata. Hasil, penyemprotan udara 5 kali lebih cepat dengan drone daripada mesin tradisional. Pemantauan tanaman yang tidak efisien merupakan kendala besar. Dengan drone, time series animasi dapat menunjukkan perkembangan tanaman dan mengungkap inefisiensi produksi, memungkinkan manajemen yang lebih baik. Irigasi, sensor drone dapat mengidentifikasi bagian mana lapangan kering atau perlu penyiraman. Penilaian kesehatan tanaman. Dengan memindai tanaman menggunakan kedua visible and near infrared light, perangkat drone dapat membantu melacak perubahan pada tanaman dan menunjukkannya kesehatan, dan beritahu petani tentang penyakit. Tantangan dan hambatan teknologi pertanian. 1. Infrastruktur dan aksesibilitas. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan listrik di daerah pedesaan menjadi tantangan dalam penggunaan teknologi pertanian. 2. Sosial dan ekonomi. Masyarakat yang masih kurang teredukasi tentang teknologi pertanian serta kurangnya modal dan akses ke peralatan modern menjadi hambatan dalam pengadopsiannya. 3. Dampak lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian modern dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas tanah. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan dan inovasi teknologi pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan sistem pertanian modern. Berbagai teknologi mulai dari irigasi, mekanisasi, bioteknologi, hingga pertanian digital memberikan peluang besar untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks di sektor pertanian. Dengan pemahaman yang baik serta penerapan teknologi yang tepat, diharapkan dunia pertanian mampu terus beradaptasi dan menjadi sektor yang tangguh dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita untuk memahami arah perkembangan pertanian di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.